Ya, pada tutorial ini saya akan mencontohkan penggunaan grup dan grouping ya untuk di Moodle, di mana fasilitas grup dan grouping ini bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan penugasan yang sifatnya untuk beberapa partisipan ya. Mungkin bisa juga tugas itu dibagi menjadi beberapa kelompok seperti itu yang harus dikerjakan, setiap kelompok berbeda-beda, atau misalnya kita gunakan grup dan grouping ini untuk memberikan remedial ya, kan dimana kalau remedial itu sifatnya tidak untuk semua anak ya, jadi hanya untuk siswa yang mengulang saja. Nah, langkah pertama kita bisa melakukan pembagian grupnya pada partisipan ya. Ini kalau kita lihat course-nya seperti ini, di sini ada partisipan. Nah, ini kita klik saja, di mana partisipan ini merupakan daftar dari siswa-siswa yang ada di course kita. Gitu ya. Ini saya pakai siswa dummy ya, atau siswa bayangan yang sengaja saya upload di sini untuk mempraktekkan cara membuat grup gitu. Nah, sebagai contoh, saya mau menambahkan grup dengan tujuan untuk fasilitas atau memfasilitasi anak-anak yang melakukan remedial. Ya, jadi setelah saya klik partisipan, di sini ada tanda setting ya atau tanda gear di sini. Nah, di sini ada grup. Ini saya pilih grup. Nah, kemudian saya langsung auto create group. Ya, ini silakan diklik di auto create group. Nah, ini kemudian saya bisa beri nama dulu ya, grupnya apa gitu ya. Misalnya remedi 2 September. Ya, misalnya namanya seperti ini. Lalu auto create based on-nya kita tulis number of group-nya, saya tulis aja katakanlah 1. Ya, kemudian membernya ialah student. Ya, lalu select member from cohort-nya dibuat any, ini juga bisa. Kemudian allocate member, di sini kita bisa pilih yang alphabetical by first name ya. Jadi kalau nanti banyak orang dia langsung sudah urut. Ya, lalu untuk groupingnya ini kita bisa samakan dengan nama remedinya tadi ya. Grouping untuk remedi tanggal 2 September 2023. Ya, kalau sudah di sini kita bisa preview dulu untuk mengetahui siapa saja yang masuk gitu ya. Nah, tentunya kalau ini saya tulis 1, berarti semua siswa ini akan masuk terlebih dahulu di grup ini. Ya, di sini jumlahnya ada 32. Ya, ini bisa kita submit terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita submit akan muncul grup yang seperti ini, tulisannya grup A remedi 2 September. Nah, karena ini semua siswa masuk di sini, semua partisipan masuk di sini, maka kita bisa klik lagi nama grup ini. Ya, kemudian kita edit usernya. Ya, kita add or remove user di sini. Ya, ini terlebih dahulu saya akan edit dulu settingnya, namanya saya ubah dulu. Jadi grup A-nya saya hapus. Jadi tinggal remedi tanggal 2 September saja. Kemudian siswanya saya edit ya. Nah, di sini ada siswa bayangan 1 sampai dengan 30 ya, dimana yang hanya mengikuti ujian itu hanya misalnya contohnya hanya siswa 10 dan 11 saja gitu ya. Jadi ini bisa kita blok ya, kita klik Ctrl A gitu ya, semuanya kita blok, kemudian tekan tombol kontrol di sini, siswa 10 dan 11 tidak kita pilih ya, jadi yang lainnya ini kita remove.
Nah, berarti yang ada di grup Remedi 2 September adalah siswa 10 dan 11. Nah, ini bisa dicek, diklik saja di grupnya, nanti akan keluar namanya, siapa-siapa saja yang mengikuti Remedi pada tanggal 2 September 2023. Nah, setelah sudah dibuat grupnya, kita bisa melanjutkan setting dari remedialnya ya. Jadi misalnya remedialnya tadi berbentuk tugas gitu ya, diberikan berbentuk tugas, maka kita bisa setting pada assignment yang akan kita berikan ya, atau remedinya berbentuk kuis juga sama, kita bisa setting di kuis, aktivitas kuis yang kita berikan. Ini saya contohnya saja pakai activity assignment dulu ya, dimana ini saya kasih judul Remedi 2 September 2023. Kerjakan tugas ini pakai Remedi 2 September 2023 ya. Jadi kita bisa setting untuk anak-anak tadi yang mengikuti Remedi itu dengan menggunakan grup yang tadi sudah kita buat ya. Langkah yang pertama, ketika kita sudah membuat availability-nya ya, tanggalnya kapan seperti itu, ini saya tidak setting lagi ya, kita anggap aja ini 2 September gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan setting terlebih dahulu di common module settingnya ya. Ini masih no group ya, ini kita buat spirit group ya, lalu groupingnya kita pilih yang tadi ada Remedi 2 September ya. Jadi spirit group, kemudian groupingnya pilih grouping yang sudah dibuat tadi, Remedi 2 September, lalu kita klik add group or grouping access restriction ya, kita klik. Nah, kemudian akan muncul di restrict access ya. Jadi yang bisa mengakses tugas atau assignment ini ialah student yang masuk pada grouping Remedi tanggal 2 September 2023 ya. Kalau sudah, kita save and return to course. Nah, maka akan tampilannya seperti ini ya. Jadi siswa yang bisa mengklik Remedi ini ialah siswa yang termasuk di grup Remedi 2 September 2023 ya. Jadi dengan begini, pada model Bapak Ibu Guru bisa tercatat siapa-siapa saja yang remedi, terus tanggal remedinya kapan, kemudian aktivitinya juga terrekod di situ, plus grupnya anak yang melakukan remedi siapa aja ya. Ini fungsi, salah satu fungsi untuk penggunaan group and grouping ya. Nah, kalau misalnya mau digunakan untuk membuat grup yang sifatnya untuk tugas, caranya kurang lebih sama seperti yang tadi saya contohkan. Mungkin seperti itu. Ada salah satu tips lagi ya, penggunaan grup dan grouping pada Moodle. Selamat mencoba.